Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi punya tanggung jawab juga untuk menjaga demokrasi. Kalau dia aja nggak mau belajar soal sejarah demokratisasi di Indonesia, gimana dia mampu untuk menegakkan demokrasi, menjaga pilar demokrasi itu tetap berdiri dengan gagah. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Kemarin gue ngeliat sebuah video konferensi pers Kaesang, Ketua Umum PSI, dengan beberapa wartawan. Di situ wartawan menanyakan komentar dia atau tanggapan dia terkait pidatonya Megawati Soekarno Putri di J-Expo beberapa waktu lalu, yang nyebut-nyebut soal bahwa hari ini kita sedang menuju kembali ke era Orde Baru. Ada praktik-praktik kekuasaan yang mengarah menjadi neo Orde Baru. Jawabannya Kaesang sungguh di luar nalar kalau menurut gua. Dia ketika ditanya hal itu malah jawab, saya ini anak muda, gak ngerti Orba, belum lahir saat itu. Hah? Saya nggak tahu nih maksudnya definisi seperti Orde Baru itu seperti apa dulu. Gimana? Saya nggak tahu teman-teman di sini jurnalis ya, karena saya sendiri kan saya tidak mengalami, karena waktu itu saya masih umurnya kecil, jadi saya nggak mengalami. Dia ketua umum partai loh, ngomong kayak gitu. Ironisnya lagi, kan dia ini anak presiden, punya akses informasi. Bahkan nggak perlu buat jadi anak presiden kok sebenarnya, buat modal googling bagaimana Orde Baru. Kita akan bisa ngelihat banyak referensi yang nyeritain terkait Orde Baru. Dari awal terbentuknya sampai reformasi. Ini hal yang sangat sederhana, bisa kita akses semua. Dan kalau kita mau pikir lagi, kemudian adalah, ya Kaesang ini kan usianya sebenarnya ya nggak jauh-jauh banget lah sama gua gitu. Dan kalian banyak lagi anak muda di sana. Dan gua yakin, kalau gua aja kemudian bisa tahu bagaimana praktik Orde Baru dengan segala represinya, bagaimana mereka berusaha mengontrol masyarakat, kebebasan sipil itu kemudian direnggut, lalu banyak kontrol terhadap hukum untuk kepentingan rezim itu sendiri, ya kenapa Kaesang enggak? Ini kan jadi kayak ngeles. Tapi ya balik lagi, ironisnya adalah dia ketua umum partai politik yang merupakan pilar dari demokrasi. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi punya tanggung jawab juga untuk menjaga demokrasi. Kalau dia aja nggak mau belajar soal sejarah demokratisasi di Indonesia, gimana dia mampu untuk menegakkan demokrasi, menjaga pilar demokrasi itu tetap berdiri dengan gagah. Ya kan nggak mungkin. Bisa-bisa kemudian pilar demokrasi itu runtuh. Ya tapi mungkin Kaesang ini ya berusaha ngeles aja kali ya dari pertanyaan wartawan. Di momen yang sama, Kaesang ini juga momen yang menurut gue cukup lucu. Yaitu ketika dia coba bertanya balik nih kepada wartawan. Emang sekarang ada tanda-tanda Orde Baru? Emang kalau ngeritik presiden, ngehina presiden, ya itulah kira-kira bahasanya, kemudian ditangkap. Nih saya tanya lagi, balik lagi. Teman-teman semua, misalnya katakan di medsos, ngomong sesuatu menghina Pak Presiden, ditangkap ya? Ketika dia nanya kayak begitu, di belakang dia ini ada orang yang belakangan gua ketahui adalah salah satu atau seorang sopir truk yang tergabung dalam forum sopir lah, yang waktu itu ditemuin oleh Kaesang. Si orang ini dengan spontan jawab, ditangkep katanya, dan mukanya Kaesang kelihatan bingung. Nih bisa kita lihat lagi nih. Nih saya tanya lagi, balik lagi. Teman-teman semua, misalnya katakan di medsos, ngomong sesuatu menghina Pak Presiden, ditangkep ya? Tangkep. Enggak maksudnya. Ini jelas bapak-bapak di belakang Kaesang itu ya mewakili rakyat gitu loh. Dia mewakili kondisi hari ini. Dan dia nggak asal jeplak. Kalau kita mau lihat ke belakang, ya memang ada kok korbannya. Seseorang yang dianggap menghina Presiden Jokowi kemudian ditangkap. Siapa itu? Gua akan menyebut satulah nama besar. Roy Suryo.
mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, seorang politikus Demokrat. Bang Roy Suryo ini gara-gara bikin meme Candi Borobudur mirip wajahnya Jokowi, kemudian ditahan. Dia baru bebas ya awal tahun ini, sekitar bulan Mei 2023 lalu lah. Itu kan jelas contoh nyata bagaimana kemudian hari ini muncul rezim yang kalau meminjam bahasa Bu Mega, ya emang deket-deket tuh dengan Orde Baru. Ada sisi yang anti kritiknya. Nah, ini menurut gua sangat bertentangan dengan semangat reformasi yang ingin menegakkan demokrasi di Indonesia. Kalau secara teorinya harusnya setelah 2 kali transisi itu kita bisa mencapai kepada demokrasi yang konsolidatif, yang terkonsolidasi, artinya demokrasi itu sudah kuat. Dengan fakta-fakta itu, apalagi ditambah dengan ada nih seorang ketua umum partai politik yang tidak mengerti sejarah demokratisasi, padahal partai politik itu adalah pilar demokrasi. Ya kita wajib untuk meragukan kenapa dan kapan yang namanya konsolidasi demokrasi akan tercapai. Padahal itu yang kita butuhkan. Tapi ya nggak apa-apa. Di tengah-tengah keraguan itu selalu muncul harapan. Dan di sini gue akan ngomongin soal harapan itu. Yang menurut gue harapan itu muncul pada sosok Ganjar dan Mahfud. Gue tidak asal omong soal ini. Coba kalian bisa lihat di visi misi Ganjar Mahfud. Jadi di visi misi mereka menyebutkan satu poin atau satu subbab lah yang judulnya adalah demokrasi substantif. Jadi mereka, Ganjar dan Mahfud ini ingin menciptakan sebuah demokrasi yang benar-benar penuh substansi, isinya itu jelas dan berjalan. Salah satunya adalah menjaga kebebasan sipil, menjamin hak-hak sipil untuk berpendapat, bersyarikat, dan mengekspresikan diri di ruang publik. Tidak ada itu yang namanya kemudian direpresi. Artinya mereka sudah berkomitmen untuk nanti menjadi pemimpin yang tidak anti kritik. Atau kalau dalam bahasa Pak Ganjar, ya di politik itu nggak boleh baperan bos. Politik ya politik. Masyarakat berpendapat ya harus ditampung sebagai sebuah kritik atau koreksi bagi pemerintahan agar berjalan lebih baik. Bukan malah digencet. Apalagi sampai dipolisiin. Itu nggak boleh terjadi di ruang demokrasi. Makanya kemudian Pak Ganjar dan Mahfud itu masukin soal menjamin kebebasan sipil. Ada juga di situ poinnya ingin menggerakkan demokrasi ini memang benar-benar menjadi progresif. Bahasanya adalah memperkuat fungsi lembaga politik yang termasuk di dalamnya adalah partai politik. Karena gimana pun di dalam undang-undang partai politik ini masih saluran satu-satunya aspirasi masyarakat. Partai politik itu harus kuat. Nah, salah satu biar partai politik harus kuat, ya strukturnya juga harus kuat. Partai politik harus benar-benar menjadi ruang demokrasi. Perjalanan internal partai politik itu harus demokratis. Artinya demokratis di sini semua anggota partai politik itu mempunyai keterlibatan. Ada proses di dalamnya. Nggak ujuk-ujuk muncul nama 2 hari jadi ketua umum. Pas ditanya apa itu soal Orde Baru, katanya belum lahir. Nah, ini sebagai contoh hal-hal atau tindakan yang bisa melemahkan demokrasi dari dalam partai politik. Yang ketika partai politiknya lemah, otomatis pilar demokrasi itu keropos, ya payung besar demokrasinya tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Itu yang tidak diinginkan oleh Ganjar dan Mahfud. Oleh karena itu mereka memasukkan dalam komitmennya ketika nanti terpilih. Dan gua sangat percaya Ganjar dan Mahfud itu bisa untuk kemudian merealisasikan itu. Secara rekam jejak mereka mumpuni dalam hal itu. Ganjar sebagai calon presiden, dia ini nggak ujuk-ujuk, nggak dalam satu malam tiba-tiba jadi calon presiden. Dia melalui proses yang sangat panjang. Dari mulai aktivis ketika menjadi mahasiswa, lalu masuk partai politik. Ketika masuk partai politik, dia juga nggak instan menduduki jabatan yang tinggi. Dia melalui proses dulu. Dia bertarung untuk kemudian duduk di posisi legislatif, jadi anggota DPR.
Setelah jadi anggota DPR, dia bertarung lagi untuk menduduki kursi eksekutif, yaitu jadi gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Ada kepercayaan rakyat yang diamanahkan kepada Ganjar Pranowo sebelumnya. Ya, gimana pun kan kalau nyalon DPR itu dipilih oleh rakyat. Nyalon gubernur juga dipilih oleh rakyat. Jadi dia sudah berhasil membuktikan kepada rakyat melalui proses demokrasi yang benar. Mahfud MD gimana? Mahfud MD ya sama aja, apalagi menurut gua Mahfud MD ini salah satu orang di Indonesia yang benar-benar mewakili trias politika. Kenapa? Dia pernah di eksekutif sebagai menteri. Menteri Polhukam sekarang, kalau dulu Menteri Pertahanan di zaman Gus Dur. Dia juga pernah berada di legislatif sebagai anggota DPR. Dia juga pernah di lembaga yudikatif loh, sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang menjadi benteng dari konstitusi Indonesia, benteng terakhir hukum Indonesia untuk menegakkan demokrasi. Jadi lengkap, prosesnya panjang. Dari kedua sosok ini yang prosesnya sepanjang itu, ya pastinya mereka tahu bagaimana cara menjaga demokrasi tetap substantif, bagaimana menghormati hak-hak rakyat, bagaimana menjamin kebebasan rakyat di muka hukum, menjamin kebebasan rakyat untuk berserikat, berpendapat yang itu memang dilindungi oleh undang-undang. Ya termasuk kayak yang gue lakukan ini. Gua berbicara hari ini itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Bahwa ketika gua berpendapat, ya memang harus bebas atau boleh bebas dan dilindungi. Tidak bisa diintimidasi. Dan tentu aja itu yang menjadikan negara kita nantinya akan semakin kuat. Karena pemerintah tidak berjarak dengan rakyat. Karena rakyat akan mampu berkolaborasi di dalam pemerintahan. Dan itu pula, kolaborasi itulah yang diinginkan oleh Ganjar Mahfud di bawah payung demokrasi. Nah, biar ini semua kemudian tidak hancur perjuangan yang dulu untuk kemudian mengubah otoritarianisme Orde Baru melalui reformasi sehingga kita menikmati era kebebasan ini, bisa bersuara dengan lantang, bisa mengungkapkan isi pikiran kita dengan tenang, gak ada cara lain selain kita menjaga demokrasi ini. Pilihlah pemimpin yang benar-benar bisa menjaga demokrasi, yang dalam prosesnya tidak melalui langkah-langkah mengotak-atik dan memanipulasi konstitusi. Apalagi belakangan kita melihat ada upaya-upaya yang tentu tidak patut tapi dilakukan untuk mempengaruhi pemilihan umum agar tidak berjalan jujur dan adil. Kita nggak mau itu semua. Kita mau pemilu yang jurdil, kita mau pemimpin yang setia pada demokrasi. Jadi tentukan jangan sampai salah pilih. Dan kalau menurut gua yang pantas ya memang Ganjar Mahfud. Bye.